Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari Minggu 14 Mei 2017 dalam siaran Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Pada hari ini, Pastor Yohanes Budi Raharjo STB bersama saya Bernadette Marita akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah hadir di studio pada hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, juga para pendengar KAJ Radio Line. Ya, baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah membukakan pintu gerbang iman kepada semua bangsa segala zaman. Maka kami mohon berilah kami pada zaman sekarang ini orang-orang yang membaktikan diri dalam doa dan pelayanan sabda. Tambahkanlah jumlah para murid yang percaya penuh akan sabda Putramu dan saling menaruh cinta tanpa pamrih, sebagaimana diperintahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini adalah nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya agung. Di hadapan para bangsa, Ia menyatakan keadilannya. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Para Rasul, bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Di kalangan jemaat Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang tokoh yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bersorak-soralah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu
dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita Kita memuji memuji Allah Allah karena besar cintanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 4-9. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar terkasih, marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 1-12 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus,
namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar terkasih, setelah kita menyimak Pastor Budi membacakan firman Tuhan dan menyimak firman-firman Tuhan, hari ini kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, di bagian pertama ini apa yang ingin Pastor sampaikan? Baik, Marita, para pendengar, pemirsa semua, kita ada sekarang di Minggu Paskah yang keempat. Masih ada Minggu Paskah yang kelima maksud saya. Masih ada yang keenam dan ketujuh sebelum kita merayakan pesta besar Pentakosta. Dan selama 3 Minggu Paskah yang katakan tersisa ini, bacaan-bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes. Dari bab 14 sampai bab 17. Apa yang disebut sebagai wejangan perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Dan pada minggu kelima Paskah ini, Yesus bicara mengenai bagaimana ia mau pergi dahulu untuk mempersiapkan tempat buat para muridnya, buat kita semua. Dan bagaimana Yesus menegaskan bahwa dialah sang jalan. Jalan karena dia adalah kebenaran dan karena dia adalah hidup, memberikan kehidupan. Sedangkan dalam bacaan pertama dan kedua tidak langsung berhubungan dengan bacaan Injil seperti biasanya dalam misa hari Minggu, tetapi punya topik tersendiri. Dalam bacaan pertama bicara tentang kehidupan gereja perdana, perkembangannya, ya, dan tentu ada persoalan juga dalam kehidupan gereja perdana itu. Dan bacaan kedua bicara tentang pelayanan ya, di dalam gereja itu. Nah, saya mau memulai bagian pertama ini dari bacaan yang pertama, komentar mengenai pertumbuhan jemaat perdana, gereja yang perdana. Dan di situ dikatakan bahwa jumlah murid makin bertambah. Sesuatu yang menggembirakan tentu untuk kita gereja bahwa perkembangan malah pesat diceritakan di dalam kisah para rasul. Namun perkembangan umat yang pesat, jumlahnya bertambah, menggembirakan tentulah bukan tanpa persoalan. Selalu kita mesti expect ada persoalan di situ. Dan jumlah jemaat yang bertambah pesat itu dalam kisah para rasul diceritakan dari kisah bab 2 sampai kisah bab 9. Menceritakan dinamika itu semua. Dan kalau kita baca di sana, kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang yang menjadi dibaptis, anggota gereja orang Kristiani yang pertama adalah dari umat Yahudi. Dari umat Yahudi yang kemudian menjadi percaya dan memberi diri dibaptis.
Namun kemudian tidak lama orang-orang yang Yunani juga, yang berbahasa Yunani ikut menjadi percaya dan dibaptis. Oleh karena itu mulai dalam gereja perdana ada dua kelompok, ya, dua golongan, boleh kita bilang dua suku juga, ya, dari kaum Yahudi dan orang-orang Yunani. Sebetulnya disitulah memang gambaran gereja sebagaimana yang Yesus mau wujudkan, yaitu untuk semua orang, seluruh umat manusia, internasional. Ya. Tetapi seperti tadi yang saya katakan, kebersamaan ini tentu bukan tanpa persoalan, tanpa kesulitan atau gesekan, ada friksi. Dan bacaan tadi menceritakan itu, ada friksi di antara mereka. Biasanya memang kecenderungan orang memperhatikan golongannya, ya. Dan ini yang terjadi. Friksi mulai muncul persoalan, di situ dikatakan berhubung dengan pembagian, ya, yang dirasakan di ayat berhubung dengan itu, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan, ya, maka timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Masalah pembagian apa? Itu pembagian derma, pembagian bantuan. Ya. Dikatakan bahwa bagi orang Yahudi itu ada kebiasaan dalam sebuah komunitas, mereka pasti dekat rumah ibadah begitu, mereka menempatkan sebuah kotak. Dan setiap umat diminta untuk memasukkan derma ke dalam kotak itu minimal sebulan sekali. Lalu akan ada 2 petugas yang ditugaskan untuk membuka kotak itu, ya, tentu mencatat dan membagikan kepada mereka yang butuh bantuan, yang miskin. Dan bantuan diberikan seminggu 2 kali. Dan masing-masing orang yang perlu bantuan, yang miskin itu mendapat jatah sejumlah ekuivalen sehari untuk 2 kali makan. Sekian. Dan rupanya di situ dikatakan yang menjadi keluh kesah di komunitas itu adalah pembagian bantuan itu diabaikan untuk janda-janda, berarti itu orang miskin, yang berbahasa Yunani. Ya. Maka mereka menghadap para rasul, tentu mereka minta supaya para rasul turun tangan, ya, untuk bisa membantu pembagian ini yang adil, yang baik, ya. Dan menarik bahwa jawaban para rasul adalah mereka menolak itu dalam arti karena mereka mau memprioritaskan ada tugas mereka sendiri, yaitu pewartaan firman dan pelayanan doa. Dan sebagai solusinya mereka pilih orang lain, dan terpilihlah yang disebut 7 orang itu yang dipilih untuk melayani pembagian bantuan itu kepada janda-janda yang berbahasa Yunani, supaya mereka juga diperhatikan dengan baik, merasa adil, ya. Dan kalau Anda perhatikan nama-nama itu, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, itu adalah nama-nama Yunani, ya. Jadi memang dikhususkan untuk kelompok ini. Ada yang bisa kita renungkan yang menarik, bahwa para rasul itu tahu memprioritaskan, tahu posisi dirinya yang mana. Ya, mereka tahu ada persoalan ini, mau memecahkannya, dan mereka tidak langsung turun tangan sendiri, karena mereka tahu bagiannya, prioritasnya, ya, yaitu pelayanan doa dan firman. Ya, mereka menunjuk 7 orang yang cakap, yang baik, yang bisa dipercaya untuk keperluan itu. Menurut saya ini sebuah pelajaran untuk kita semua, khususnya juga para pemimpin umat, ya, bagaimana kami khususnya juga para tertahbis begitu, ya, untuk bisa lebih memprioritaskan hal itu, ya.
Sedangkan urusan-urusan administratif itu ya bisa kita meminta bantuan mereka yang bisa lebih memberikan secara detail pembagian urusan yang keperluan seperti itu material ya. Dan hal lain yang bisa menarik untuk ditarik kesimpulan di sini adalah bahwa wajar selalu di dalam kebersamaan itu ada permasalahan, ada ketidakpuasan, ya, kekecewaan gitu ya. Ada yang tidak benar boleh dibilang. Ya. Yang menarik adalah bahwa mereka kemudian bisa menyelesaikan itu secara konstruktif, ya. Tidak mungkin menjadi omongan saja, gosip saja, ya. Tetapi ada jalurnya, ada prosesnya, ya, kepada pimpinan, lalu pimpinan juga mengambil tindakan yang bijak begitu, dan semua terselesaikan jadi lebih baik lagi. Organisasi kebersamaannya lebih baik lagi, dan ke depan mereka juga terus pasti bertumbuh makin baik lagi dalam kebersamaan itu. Ya. Saya pikir dua hal itu, Marita, yang bisa kita renungkan, masukan untuk kita mendengar bagaimana belajar dari gereja perdana dalam situasi hidup mereka itu untuk memperkaya tentu ya, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sendiri. Begitu. Ya, terima kasih Pastor, bahwa kehidupan gereja perdana ini sungguh-sungguh terasa damai gitu ya, karena tidak ada lagi saling iri-mengiri, walaupun tadi maka banyak sekali, tentu dalam keadaan situasi yang banyak itu pasti ada persoalan di antara mereka, tapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik ya. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita hentikan dahulu bagian pertama ini, kita resapkan dalam hati sanubari sambil kita menyimak sebuah lagu untuk Anda. Dalam hidupku, tepat pada waktunya, ketika aku merasa terasing, ku tak tahu harus melangkah. Pertolongan untuk menyandarkan hidupku. Tuhan, pertolongan-Mu padaku selalu hadir dalam tepat pada waktunya. Selalu hadir dalam hidupku, tepat pada waktunya. Ketika bebanku terasa berat dan pikiranku terasa buntu,
segala masalahku. Sabdamu buka mataku. Tuhan, pertolonganmu padaku selalu hadir dalam hidupku, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 14 Mei, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santo Matias Rasul. Sesudah Yesus naik ke surga, para murid dan ke-11 Rasul bersama Bunda Maria kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Di sana mereka yang berjumlah kira-kira 120 orang berkumpul di tingkat atas sebuah rumah di Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa sambil menantikan dengan sabar kedatangan Roh Kudus. Pada saat itulah Petrus, pemimpin para rasul, mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot si pengkhianat yang sudah mati menggantung diri. Pemilihan ini dimaksudkan agar terpenuhilah nas kitab Mazmur. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Syaratnya ialah calon haruslah seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Maka mereka mengajukan 2 orang murid, yaitu Yosef yang disebut Barsabas atau Yustus dan Matias. Setelah berdoa bersama-sama, mereka membuang undi. Pilihan jatuh pada diri Matias. Semenjak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Nama Matias sekali saja disebut di dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam tulisan-tulisan apokrit, namanya tidak pernah disebut-sebut. Namun kita tetap yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan bersemangat prihatin. Tahun kematiannya tidak diketahui pasti, namun makamnya terdapat di Trier, Jerman. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 14 Mei, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santo Matias Rasul. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu 14 Mei 2017, Minggu Paskah kelima. Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama Anda, Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB, bersama saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Dan saya informasikan kepada Anda, jika Anda mau bertanya, mengirimkan saran atau usul, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan singkat, kirimkan ke nomor handphone 0822 1036 1555. Sekali lagi 0822 1036 1555. Atau jika Anda ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com
orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama kembali dengan Pastor Budi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Pastor, di bagian kedua ini kiranya apa yang ingin disampaikan? Baik, Marita. Seperti tadi saya katakan, bagian tulisan Injil menurut Yohanes ini adalah wejangan perpisahan. Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya. Dan di situ Yesus mengatakan kepada para murid, jangan gelisah hatimu. Apa yang kiranya menjadi konteks kegelisahan para murid? Bisa kita lihat, kita pikirkan dari Injil yang kita bisa baca ada 3 hal. Yaitu karena di dalam perjamuan terakhir itu, Yesus mengatakan ada yang akan mengkhianati dia. Dan itu pasti menimbulkan suasana kegelisahan dalam kebersamaan. Yang kedua, karena Yesus tahu dan mengatakan tentang saatnya sudah dekat. Ia mau pergi kepada Bapa, tentang kematiannya. Dan tentu bicara seperti itu menggelisahkan. Iya. Dan yang ketiga, Yesus sendiri memberitahu bahwa bahkan Petrus juga akan menyangkal dia. Ya, dan hal seperti itu benar-benar menggelisahkan. Tetapi justru Yesus bilang, jangan gelisah. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hidup seperti kalau tadi dalam komunitas gereja perdana, saya katakan di dalam kebersamaan tentu tidak mungkin tanpa ada persoalan, ya, tanpa ada pergesekan. Tapi itu adalah momen untuk bertumbuh untuk bisa bagaimana sama-sama belajar dari pengalaman yang ada, memperbaiki kebersamaan itu. Gimana cara-cara mengatur kehidupan bersama yang lebih baik supaya semua diperhatikan dengan baik. Ya, jadi hidup kan begitu. Terus nanti sudah lebih baik, nanti ada keadaan baru yang menggembirakan, ada masalah baru, lalu kita evaluasi, pikirkan solusi baru, dan terus begitu. Bukan siklus yang berjalan di tempat, tapi kayak spiral ya, yang makin ke atas, makin maju terus. Hidup kita akan selalu begitu. Nah, sama seperti itu, dalam hidup kita pasti juga tak terhindarkan ada hal-hal yang pasti dapat menggelisahkan. Ya, kiranya tidak sama konteksnya dengan para murid. Kita bisa gelisah dengan situasi yang ada di lingkungan kita, situasi ada dalam masyarakat kita, situasi keluarga, entah itu pekerjaan, anak-anak juga bisa gelisah karena studinya, ya, banyak hal. Dan sabda Tuhan itu, kata-kata perpisahan Yesus ini kiranya bisa menjadi inspirasi dan kekuatan buat kita, menenangkan bahkan, ya, jangan gelisah. Dan yang penting Yesus bilang, percayalah kepada Allah, ya, percayalah kepadaku. Oke? Yesus minta supaya kita daripada gelisah, khawatir, adalah tetap percaya. Ya, percaya. Saya sedikit ada komentari kata-kata ini, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Para ahli kitab suci mengomentari, Yohanes mempresentasikan kepada kita kristologi yang tinggi. Ya, karena di situ kita lihat siapa itu Yesus, Kristus itu, ya, sama seperti juga kepada Allah, kepada Dia. Percayalah pada Allah, percayalah padaku, sama. Dan juga nanti di tempat yang lain, yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Ya, Bapa dan aku satu, sama. Ya, yang itu sedikit tambahan komentar bagaimana Yohanes menuliskan tentang pribadi siapa itu Yesus. Ya, demikian dalam, demikian tinggi. Ya, satu hakikat sama dengan Allah Bapa. Dan itu yang mesti menjadi sumber kepercayaan para murid kita semua dalam menghadapi situasi yang bisa menggelisahkan.
Dan biarpun itu dilihat sebagai salah satu yang menggelisahkan adalah kematian, tetapi mesti dilihatnya dengan kepercayaan bahwa Yesus itu pergi, bukan satu yang fatal kematian itu, tapi pergi untuk menyediakan tempat untuk murid-muridnya. Ya, kalau menyediakan tempat untuk murid-muridnya, pasti itu sesuatu yang menggembirakan. Ya, nanti kalau itu tempat sudah siap, di mana aku berada, kamu berada. Wah, itu kan betul-betul cair. Ya, mestinya suasana yang tadi gelisah, khawatir, takut. Oh, satu yang menggembirakan, sebuah harapan. Saya suka komentar kalau seringkali kan ayat ini, perikop ini untuk ibadat misa requiem. Ya. Dan di dalam misa requiem, di sebuah rumah duka, saya perhatikan ya, dari mereka dalam kepercayaan yang lain kan, tradisi yang lain, ada di situ juga disiapkan rumah, ya, rumah. Dan saya lihat, perhatikan rumah di situ, rumahnya bagus ya, yang disediakan rumahnya tingkat, gitu ya. Dan saya perhatikan lagi ada kolam renangnya, ya, ada mobil ya. Saya lihat ada simbol mobilnya, mobil pasti kelas yang tinggi gitu kan. Dan sekarang dengan handphone ya, dan handphonenya juga ya saya lihat, oh ya merek tertentu itu yang ya banyak dijual begitu ya, banyak dicari. Tujuannya apa? Biasa menurut kepercayaan anak-anak yang berbakti mau memberikan sesuatu yang baik kepada orang tuanya, dan dia yakini bahwa itu mau dikirim ke sana, ya kan? Mau disediakan untuk orang tuanya yang dia cintai itu yang bagus kan, pasti dibuat yang bagus. Ya, anak-anak yang berbakti mau berikan yang terbaik. Dan saya bilang sama seperti Yesus kan pernah katakan, ya, siapa di antara Anda yang anak minta roti dikasih batu, ya, minta ikan dikasih ular, minta telur dikasih kalajengking, ya. Dan Tuhan Yesus bilang, kalian yang jahat juga tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Nah, saya berpikir dengan cara yang sama. Kalau kita tahu memberi yang terbaik seperti itu kepada orang tua atau anggota keluarga yang kita cintai, yang sudah meninggal, ya, belikan tempat yang bagus, rumah yang bagus, dengan fasilitas yang bagus. Apalagi Tuhan Yesus, ya, Dia yang sungguh-sungguh mencintai kita, Dia yang begitu baik sempurna, Ia yang rela berkorban untuk kita, pasti rumah Bapa yang Ia siapkan, tempat yang itu suatu rumah tempat yang benar-benar pasti membahagiakan. Dan disinilah kita diminta untuk percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Ya, dengan iman itu kita bisa mengatasi hal-hal yang menggelisahkan, yang membuat khawatir. Ya. Dan kemudian Yesus juga menegaskan lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Karena Yesus menyatakan kebenaran, keseluruhan kebenaran, ya, dan karena Yesus membawa hidup yang dari Allah Bapa, sumber kehidupan, maka Dia itulah jalan buat kehidupan kita. Dia yang mesti kita ikuti. Jangan takut, ya, percaya, ya, mengikuti Yesus, mengikuti jalannya, apa yang Dia ajarkan, dan akan membawa kita ke tempat yang Ia sudah siapkan. Begitu Marita, yang para pendengar, pemirsa yang bisa kiranya menjadi refleksi renungan dari bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Iya, Pastor, dalam kehidupan ini kan banyak sekali di luar sana hal-hal yang negatif ya, Pastor. Sudah berusaha mengikuti Yesus, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat orang mungkin takut untuk ke arah sana, ke arah mengikuti Yesus itu, atau tergoda oleh hal-hal duniawi. Hal itu bagaimana, Pastor? Ya, seperti yang tadi Marita katakan, memang dunia kan menawarkan banyak jalan, boleh dibilang ya. Ada banyak ajaran, ya, tentang bagaimana mestinya kita menjalani hidup.
Bahkan kalau kita lihat agama-agama lain juga menawarkan ya jalan-jalan Iya. itu ya. Dan belum lagi pengaruh-pengaruh yang buruk di dunia, orang yang tidak percaya akan Allah juga menawarkan jalannya ya. Dan lagi-lagi untuk bisa mengatasi itu, jawabannya ya tentu itu, percayalah. Kata percaya itu di dalam perikop ini kan muncul terus berkali-kali Iya. ya. Percayalah, tidak percayakah engkau ya? Percayalah setidaknya, percaya kepadaku, atau setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu ya. Dan di akhir ayat 12 itu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus muncul kata itu. Jadi tidak ada lain, tentu bagaimana mengatasi itu adalah menguatkan iman kita. Memperteguh iman kita kepada Yesus. Bahwa Dia itulah jalan hidup. Karena Dia kebenaran, ya. Dia yang membawa kehidupan. Dia datang dari sumber kehidupan Allah Bapa itu. Ya. Maka menguatkan iman kita untuk makin percaya, salah satunya tentu adalah bagaimana kita berdoa, ya, memberi waktu untuk berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, ya, itu yang kita terus-menerus mendengarkan suara Sang Gembala, ya, di minggu yang lalu, minggu Paskah keempat, ya, kita menjadi domba-domba yang terus mengenali suara Sang Gembala dan mengikutinya. Karena kita tahu Gembala yang baik itu akan mengantar kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, ya, kepada satu kehidupan dalam kelimpahan, ya, damai sejahtera Tuhan, ya. Dan itu semua yang menurut saya tentu bisa menjadi kekuatan buat kita, ya, untuk menolak, tidak mengikuti suara-suara lain seperti persis, ya, dalam perikop tentang gembala baik, ya, suara asing orang lain tentu tidak diikuti oleh gembala-gembala itu, oleh domba-domba itu, ya. Dan kita diajak terus untuk bisa mendengarkan suara Sang Gembala, ya, untuk bisa mengikuti Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu kalau kita bisa terus memperkuat iman kita, ya, lewat sabda yang kita dengarkan, kita renungkan. Bukankah itu juga potret dari diri Bunda kita, Bunda Maria, ya? Bulan ini bulan Mei, bulan Maria, devosi kita kepada Bunda Maria, ya, dalam kesederhanaannya, potret yang dilukiskan khususnya oleh pengarang Injil, penulis Injil Lukas, Maria adalah dia selalu menyimpan semua perkataan itu dan merenungkannya. Ya, Maria juga, Bunda Maria berproses dalam hidupnya untuk bisa makin masuk dalam misteri putranya, makin bertumbuh di dalam imannya, dan dari situ makin kuat kesetiaan untuk mengikuti, ya, putranya sampai pada kaki salib, ya. Dan di situ diceritakan menurut Injil Yohanes, Maria berdiri, dan kata berdiri itu dikomentari, ya, bukan tertunduk, bukan berlutut, bukan tersungkur, ya. Itu artinya Maria tabah, ya, Maria kuat, Maria teguh, ya, dengan berdiri di bawah kaki salib Yesus. Kiranya seperti itu kita juga dalam bulan Maria berdevosi kepada Bunda Maria, ya, ikut teladannya, mendengarkan perkataan-perkataan itu, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Ya, kita terus mendengarkan suara Sang Gembala yang menunjukkan jalan itu, ya. Dengan demikian kita bisa makin bertumbuh dalam iman yang bisa mengalahkan, kata Rasul Yohanes juga, mengalahkan dunia, ya. Ya, Oke. Pastor,
Apakah Pastor bisa memberikan sedikit nasihat mungkin atau saran-saran kepada para pendengar, para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang mungkin saat ini sedang terpuruk, sedang sedih, sedang berduka cita, namun belum bisa memastikan dirinya untuk ikut percaya penuh kepada Bunda Maria atau percaya penuh kepada Yesus. Ya. Saya biasa seringkali memberi menasihatkan, ya, lihatlah, bangunlah punya kebiasaan untuk bisa memberi waktu, barang 10-15 menit, ya, untuk bisa hening, mendengarkan sabda Tuhan, merefleksikan hidup kita, ungkapkan apa saja yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran, ya, dan kemudian biar sabda Tuhan itu mencairkan, menenangkan, ya, seperti dalam Injil minggu ini Yesus mau mengusir kegelisahan itu dari hati para murid, mau menguatkan kepercayaan mereka, percayalah dan percayalah, ya. Dan belum lama ini saya juga lihat ada umat kirim sharing lewat sosmed, ya, video singkat dari Sri Paus. Di mana Sri Paus juga persis menasihatkan itu di dalam homilinya. 10-15 menit, ya, punya waktu untuk doa, untuk hening, ya. Tentu karena semua kita mengalami, ya, ada kegelisahan, ada kegembiraan, ya, ada pergesekan, tetapi juga ada kebersamaan, ya, ada kekhawatiran, ketakutan, tapi ada harapan, ya. Dan semua biarlah itu kita renungkan di dalam kesempatan seperti itu, kita sadari, kita bawa ke hadirat Tuhan, ya, dan Tuhan tentu dengan terang sabdanya, dengan rahmatnya bisa membantu kita, dan kiranya kita bisa terus punya pengalaman rahmat itu, ya. Dan tapi itu perlu dibangun secara teratur, ya, tidak hanya karena sesaat, wow, semangat Nabi itu, tidak, ya. Barang 10-15 menit teratur, ya, khususnya saat waktu hening itu, ya, tenang, ya. Perlu mengatur, kalau mau seperti itu pasti kita perlu memeriksa bagaimana kita mengatur keseharian kita, schedule kita, ya. Kalau tidak di review dan direncanakan, bisa jadi kita nggak mendapat waktu itu, ya. Tapi kalau direncanakan, bisa memperoleh waktu itu, dan kiranya momen saat seperti itulah kita bisa terus mendapat bantuan, ya, kekuatan yang kita perlukan. Ya, berarti kita harus menyiapkan waktu kita, ya, untuk merenung, merefleksikan diri tersebut. Bukan nanti kalau masalah sudah selesai, ya sudah selesai. Ya, juga. betul. Dan selalu masalah tidak pernah akan selesai, kan? Selalu habis selesai ini, nanti ada situasi baru lagi yang menimbulkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan. Dan begitulah hidup. Nah, dan mesti seperti itu. Tetapi lewat proses seperti itu, kita terus bertumbuh. Kita makin percaya, kita bisa makin baik dalam mengelola hidup kita, pribadi dan bersama, ya. Dan iman kita, kehidupan kita, cinta kasih kita berkembang terus, ya, sampai kita masuk, ya, di rumah, di tempat yang Tuhan Yesus sudah siapkan untuk kita. Ya, terima kasih Pastor Budi. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Maka dengan demikian Pastor Yohanes Budi Raharjo dan saya Bernadette Marita Tanaga mohon diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup acara kita ini dengan doa dari Pastor Budi dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, dampingilah umat-Mu selalu dengan sabda yang Kau taburkan di hati kami. Doronglah kami agar kami bisa terus-menerus bertumbuh di dalam iman dan meninggalkan cara hidup yang lama, menempuh
jalan yang baru, sampai kelak kami sungguh dapat berbahagia di tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kami semua. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah, para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.